Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Sigit Jibril, kelas D, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran dari seorang tokoh muslim terkenal, yakni Fazlur Rahman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rashid Ridho sebagai dosen pengampu kami yang telah mengajar kami mengenai mata kuliah pemikiran tafsir modern dan kontemporer, dan memberikan kami tugas akhir yang alhamdulillah merupakan akhir dari tugas mata kuliah ini. Jadi lebih singkatnya saya akan membahas mengenai biografi dari Fazlur Rahman. Jadi Fazlur Rahman ini merupakan seorang tokoh muslim yang lahir di Hazara yang berada di Pakistan pada tahun 1919 tanggal 21 September. Kemudian beliau ini merupakan seorang yang terlahir di keluarga yang taat pada agama, yang dimana keluarganya ini menganut mazhab Imam Hanafi. Beliau ini menghafal Al-Quran pada saat beliau berusia 10 tahun. Itu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Dan beliau ini dididik oleh ayahnya dari kecil. Kemudian sampai beliau besar, beliau melanjutkan di beberapa universitas, salah satunya di Universitas Oxford, yang dimana beliau mendalami mengenai ilmu-ilmu tentang Islam dan lain sebagainya. Jadi Fazlur Rahman ini wafat pada saat beliau berusia sekitar 69 tahun, dari tahun 1919 ke tahun 1988. Beliau wafat karena beliau menderita penyakit diabetes yang kronis dan serangan jantung. Mengenai pemikiran dari Fazlur Rahman ini, jadi seperti yang pernah kita bahas kemarin pas kami mempresentasikan makalah ini. Jadi pemikirannya itu yang paling populer adalah mengenai teori double movement, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah teori gerak ganda. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori double movement, yang dimana saya akan memberikan langsung contoh dari teori ini. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat imanukum dzalika adana alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu tidak takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Jadi pada dasarnya Fazlur Rahman mengakui adanya poligami di dalam Al-Quran. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ayat tersebut membahas mengenai poligami. Sebelum turun ayat ini, poligami itu sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi menurut Fazlur Rahman, hukum ini tidak berlaku lagi. Kemudian jikalau kita melihat dari konteks sosiohistorisnya, beliau menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu.
Menurut Fazlur Rahman, pengakuan poligami sebagaimana diungkapkan pada ayat yang tadi adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada masa itu. Kemudian dalam permasalahan mengenai poligami pada saat itu terdapat tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwaliannya sudah cukup dewasa. Jadi ini merupakan langkah pertama dari teori double movement. Masyarakat Arab pada masa itu tidak dibatasi oleh jumlah wanita yang akan dinikahi. Lalu Al-Quran turun untuk merespon hal tersebut dengan membatasi 4 istri. Kemudian pada gerakan keduanya atau second movement, Fazlur Rahman mengklasifikasikan masalah-masalah yang ada. Beliau mengklasifikasikan menjadi 2, yaitu legal formal dan idea moral. Menurutnya legal formal dari ayat yang tadi saya baca adalah pembatasan dengan 4 istri. Jadi untuk mencari sebuah idea moral, kita harus memahami ayat tersebut. Poligami tak terbatas diatur dengan ketat dan jumlah istri dibatasi sebagai 4 orang saja. Dengan catatan bahwa bila suami tidak bisa berlaku adil terhadap beberapa orang istri, maka ia harus kawin dengan seorang istri saja atau disebut monogami. Kemudian ditegaskan dalam kalimat, engkau tidak akan mampu bertindak adil di antara para istrimu betapa engkau menginginkannya. Pada pelarangan atas poligami dalam situasi yang normal. Maka ketika ayat tersebut diaplikasikan pada masa kini, yang menjadi patokan adalah idea moralnya. Idea moral adalah tujuan sebagai cita-cita yang ingin diungkapkan pada ayat tersebut. Kemudian di dalam ayat tersebut, cita-cita yang ingin diungkapkan adalah monogami atau 1 istri saja cukup. Kemudian ayat tersebut menghendaki supaya orang Islam bermonogami. Akan tetapi redaksi dalam ayat tersebut tidak diungkapkan secara langsung, melainkan dilakukan secara bertahap. Karena Al-Quran menyampaikan pesan moralnya tidak spontanitas, dalam arti kata hukum mengikuti perkembangan zaman, fleksibel. Kemudian sama halnya ketika Al-Quran membahas tentang khomer, Al-Quran membahasnya berulang-ulang sehingga ditemukanlah hukum dari khomer tersebut. Namun demikian, sebagai suatu lembaga yang terlanjur ada, poligami diakui secara hukum dengan garis-garis petunjuk yang menyatakan bahwa sedikit demi sedikit lingkungan sosial telah memungkinkan, maka monogami mungkin sekali dapat diketengahkan. Jadi bagi kita yang takut tidak dapat berlaku adil terhadap para istri kita, maka kita dianjurkan cukup dengan 1 orang istri saja, jangan memaksakan diri. Oke, selanjutnya setelah kita membahas mengenai pemikiran beliau mengenai teori double movement, selanjutnya kita akan membahas mengenai karya-karya dari beliau. Jadi karya-karya intelektual dari Fazlur Rahman ini sangat banyak sekali ya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada karyanya yang bernama Profesi in Islam, Philosophy and Orthodoxy. Kemudian yang kedua ada The Philosophy of Mullah Sadra. Kemudian yang ketiga ada Islam. Kemudian yang keempat ada Major Themes of Al-Quran. Kemudian yang kelima ada Islamic and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition. Kemudian yang keenam ada Islamic Methodology in History.
Kemudian yang ketujuh ada Health and Medicine in Islamic Tradition, Science and Identity. Jadi itu tadi mengenai karya-karya dari beliau. Tentunya masih banyak karya-karya beliau yang tidak saya sebutkan. Dan kesimpulan daripada materi ini atau materi mengenai pemikiran dari Fazlur Rahman, jadi dapat kita ketahui bahwa corak intelektualisme dari Fazlur Rahman dulunya itu diwarnai oleh Islamic Stories. Kemudian beliau itu kajiannya sudah menunjukkan sikap yang kritis, analitis. Kemudian ada pun ayat yang mengenai tentang poligami tersebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, bahwa ayat tersebut menghendaki orang Islam supaya bermonogami. Meskipun redaksi dalam ayat dari ayat tersebut tidak diungkapkan secara langsung, akan tetapi dilakukan secara bertahap sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Jadi mengenai pemikiran-pemikiran dari Fazlur Rahman, saya hanya mengambil dari teori double movement-nya, karena kalau saya mengambil terlalu banyak pemikirannya atau menjelaskannya itu memakan waktu yang sangat banyak. Jadi mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.